hari ini, dan kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam dua kitab Injil. Yang pertama Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33, dan yang kedua Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Dua teks ini kita akan renungkan secara bersama-sama. Saya akan membaca secara khusus Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan ke lombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan membuka juga dalam Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 14. Kisah ini dalam dua teks ini memberikan kita wawasan yang luar biasa tentang perbedaan antara berjalan dengan iman dan berjalan dengan melihat. Tema perenungan kita, berjalan dengan iman atau melihat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menyebut dirinya mereka adalah pengikut Kristus. Tetapi seperti yang akan kita lihat lebih dekat dalam teks ini, mereka biasanya dibagi menjadi dua kubu. Ada yang mendasarkan keyakinannya pada pengalaman, dan ada yang mendasarkan keyakinannya pada kebenaran. Iman berdasarkan pengalaman bukanlah iman sama sekali. Itu sepenuhnya bergantung pada penglihatan dan keadaan. Saudara, seorang Kristen yang berpengalaman hanya akan bertahan ketika mereka merasakan manfaat. Seorang Kristen yang berjalan dengan iman berdasarkan kebenaran firman Tuhan akan bertahan dan taat terlepas dari tantangan apapun yang muncul. Mari kita mulai dengan melihat terlebih dahulu perbedaan antara orang percaya pengalaman dan orang percaya berdasarkan iman dan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama yang kita renungkan pada pagi hari ini, orang percaya yang berpengalaman. Boleh kita katakan bahwa tidak ada yang salah dengan pengalaman pribadi. Faktanya pengalaman pribadi kita lah yang dapat kita lihat kembali sebagai titik jangkar di mana kita memulai perjalanan kita dengan Kristus. Pengalaman pribadi adalah kesaksian yang kuat bagi orang lain dan juga dapat membantu membangun iman kita sendiri. Pengalaman pribadi adalah manfaat dari iman di dalam Kristus. Tetapi itu bukan dasar iman kita di dalam Kristus. Saudara,
Dasar kita adalah kebenaran firman Allah. Pengalaman pribadi adalah hasil dari mempercayai kebenaran itu. Orang percaya yang berpengalaman menempatkan kepercayaan mereka pada keadaan dan bukan pada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka percaya pada keadaan, bukan pada Tuhan yang mampu mengatasi keadaan apapun. Agama atau praktik apapun yang menjanjikan keuntungan pribadi akan menarik orang-orang percaya yang berpengalaman. Kebenaran mudah dikompromikan karena kebenaran diukur berdasarkan pengalaman daripada mengukur pengalaman dengan kebenaran. Orang sangat mudah terjerumus ke dalam dosa karena merasa damai dengan keputusannya. Namun kita tahu dari kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai dalam hidup ini. Kita mungkin berdamai dengan gagasan untuk mendapatkan apa yang diinginkan daging kita sekarang. Tetapi hasil akhirnya tidak akan pernah damai. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang berpengalaman tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Bahkan seorang Kristen sejati dapat terpikat ke dalam gagasan iman yang salah. Tetapi siapapun yang telah menemukan iman melalui emosi saja harus memeriksa kembali keselamatan mereka menurut kitab suci, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar telah menaruh kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Pengalaman emosional tidak dapat menyelamatkan siapapun. Hanya bertobat, berpaling dari dosa-dosa, dan percaya kepada Yesus saja bisa mewariskan keselamatan. Maka paling tidak ada 3 karakteristik yang kita temukan dalam bagian pembukaan ini yang mengungkapkan kesalahan iman pengalaman. Yang pertama, karena mereka melihat, yang pertama mereka melewatkan rencana Tuhan. Mengapa? Karena mereka berjalan dengan melihat. Mereka tidak dapat melihat rencana penebusan Tuhan. Mereka hanya bisa melihat keadaan. Saudara, ketika orang banyak itu diberi makan dalam Yohanes pasal 6, mereka sangat senang dan ingin menjadi Yesus Raja bagi mereka. Itu bukan rencana Yesus, tetapi itu membuat sedikit perbedaan di antara orang banyak. Mengapa? Mereka mulai bertindak sebagai gerombolan dan juga bermaksud mengambil Yesus dengan paksa dan menjadikan dia raja. Itu adalah tanda pertama dari orang percaya yang berpengalaman. Mereka memiliki iman yang salah. Rencana Tuhan tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka berdoa agar Tuhan memenuhi keinginan mereka dan tidak ada artinya untuk mempertimbangkan rencana Tuhan. Saudara, berapa kali kita mendengar orang mengatakan mereka berdoa untuk kehendak Tuhan, padahal sangat jelas bertentangan dengan kitab suci. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bahkan tidak akan pernah mendengar doa yang bertentangan dengan firman-Nya yang dinyatakan dengan jelas. Maka kita harus mengoreksi bagaimana permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan. Kecenderungannya adalah untuk kehidupan kita atau untuk rencananya Tuhan dalam hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keintiman spiritual, keintiman rohani adalah fondasi tempat segala sesuatu harus dibangun.
contohnya di dalam pernikahan, tidak dapat berkembang seperti yang Tuhan inginkan tanpa keintiman rohani. Dalam membangun relasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada hubungan relasi secara langsung dengan Tuhan. Jika dua orang tidak cocok secara spiritual, maka tidak akan bahagia yang menjadi bagian hasil dari hubungan itu. Maka ketika saudara membangun hubungan relasi, utamakan keintiman rohani dengan Tuhan. Maka segala kekurangan, kelemahan akan dilihat dari kacamata Tuhan, bukan menurut pengalaman kita. Orang yang percaya, yang berjalan dengan melihat, akan berdoa agar Tuhan menyesuaikan dengan rencana mereka. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini menjadi alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Alih-alih waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan adalah prioritas utama. Tuhan menciptakan rencananya untuk hidup kita sebelum kita memiliki hari di bumi ini. Oleh karena itu tujuan kita dalam berdoa adalah untuk membangun keintiman dengan Tuhan dan menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Maka Dia akan memimpin kita pada rencananya yang dirancang dengan sempurna untuk hidup kita. Orang Kristen yang berpengalaman akan selalu melewatkan rencana Tuhan. Mengapa? Karena mereka mencari Tuhan sebagai alat untuk memenuhi rencana mereka sendiri. Hal yang kedua, karakteristik dari kehidupan yang mengungkapkan kesalahan iman, pengalaman, adalah mereka hanya melihat keadaan. Mereka hanya melihat keadaan. Mengapa? Karena seorang Kristen yang berpengalaman hanya dapat melihat rencana mereka sendiri dan mencari pengalaman khusus. Mereka juga dapat melihat keadaan mereka. Saudara, tanpa visi tentang rencana Tuhan untuk hidup kita, iman kita akan naik atau turun dalam setiap keadaan. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 ini sering dikutip mengatakan, dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan maksudnya. Maka tidak mungkin kita dapat mempercayai janji bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan mereka yang mengasihi Tuhan, kecuali kita juga mengenal bagian kedua dari perikop ini. Dan kita dipanggil sesuai dengan tujuannya. Kita harus memahami dulu tujuan Tuhan, maka barulah Allah mau bekerja. Kalau rencana kita, rancangan yang kita buat adalah tidak dalam tujuannya, maka berjalan dengan iman. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Mengapa? Karena rencana kita bukan dalam rencana Tuhan, bukan dalam tujuan Tuhan. Mengapa? Karena kita hanya melihat keadaan. Kalau kita hanya melihat kepada keadaan, maka segala sesuatu yang sudah terencanakan oleh Tuhan dalam hidup kita akan kandas. Jika keadaan dan keinginan egois mengatur hidup kita, kita akan selalu menolak rencana Tuhan. Tuhan menguji iman kita untuk melihat apakah kita mengikuti Dia atau keinginan kita. Siapapun yang bergantung pada keadaan akan selalu menolak rencana Tuhan ketika ada hanya untuk keuntungan pribadi. Hal yang ketiga yang kita renungkan pada bagian yang pertama ini, mereka
mereka menolak Tuhan. Orang yang hidup dengan melihat, dengan pengalaman, mereka menolak Tuhan. Yesus tidak pernah membiarkan dunia mengikuti dia. Setiap kali orang menjadi besar, Yesus memaksakan keputusan yang memisahkan yang egois dari yang setia. Rencananya selalu sekunder dari siapa dia. Mengikuti tujuan Yesus adalah misi yang utama. Tetapi itu tidak mengesampingkan siapa itu Tuhan. Tujuan Tuhan didasarkan pada Tuhan, bukan pada pencapaian misi. Setiap kali orang-orang berpaling dari Yesus, mereka menolak Tuhan. Dan Yesus tidak mengizinkan orang untuk ikut-ikutan tanpa membuat keputusan pribadi untuk menerima dia apa adanya. Seorang yang percaya, seorang Kristen yang berpengalaman menginginkan Tuhan, tetapi mereka ingin menciptakan Tuhan menurut gambar yang mereka inginkan, atau untuk membentuk dia menjadi Tuhan yang dipersonalisasi hanya untuk diri sendiri. Tuhan tidak akan mengizinkan kita untuk membentuk dia menurut gambaran yang lain. Atau dikatakan memang percaya kepada Tuhan, tetapi ada idola yang lain di luar Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus tidak sesuai dengan keinginan orang, mereka berfokus pada keuntungan diri sendiri dan menolak Yesus sepenuhnya. Itulah sebabnya orang-orang yang sama yang datang untuk menjadikan dia seorang raja secara politik nantinya akan ditemukan berteriak, salibkan dia. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pagi, apakah kita masuk dalam hitungan kelompok yang demikian? Awalnya kita menggebu-gebu dengan iman, berkatakan aku mau berjalan dengan iman. Ketika ada keadaan yang mulai menghimpit, mulai berkata, tunggu dulu. Dalam proses pembentukan semangat tidak berubah, ada himpitan masalah, mulai berubah, Ini adalah pribadi yang mau menolak Tuhan. Dan mereka berkata, secara tidak langsung, salibkan dia. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu kita juga mengingat bagaimana peristiwa salibkan dia. Mereka yang tadinya mendengarkan dia, melihat mujizatnya, melihat bagaimana orang dihidupkan, mereka ragu dan tidak percaya. Mereka menolak dia sebagai pribadi yang sebagai satu-satunya untuk menyelamatkan dari dosa. Orang percaya yang berpengalaman akan berpaling dari Tuhan dan menolak rencananya ketika ide mereka miliki tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Akan kecewa. Tadinya sudah di planning untuk tujuannya. Mulai menghadapi kegagalan, ikut beribadah. Tapi karena tidak ada hasil, mulai berkata, sia-sialah bangun pagi-pagi. Tidak ada hasil. Capek deh. Ya kan? Tuhan tidak bekerja. Mengapa? Karena yang diutamakan bukan tujuan Tuhan, tetapi tujuan untuk diri sendiri. Mereka tidak dapat melepaskan rencana-rencana yang menguntungkan diri mereka sendiri. Dan tidak dapat membayangkan bahwa Tuhanlah yang akan menggenapi mereka yang menyangkal diri mereka sendiri. Mereka menyangkal diri dan mengambil langkah iman. Mereka menolak Tuhan dan mencari cara lain untuk digenapi. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang akan menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengejar
pemenuhan untuk hidup. Meskipun sebenarnya Tuhan telah menjanjikan pemenuhan, kecukupan bagi mereka yang percaya kepada-Nya. Hal yang kedua, prinsip yang kedua yang kita renungkan, orang-orang percaya oleh karena kebenaran. Saya percaya kita semua senang. Yang bagian sebelumnya kurang enak, bukan? Adalah orang-orang percaya oleh karena kebenaran, melihat kebenaran firman Tuhan. We walk by faith, not by sight. Berjalan dengan iman, bukan karena melihat. Orang-orang yang diberi makan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 6 menunjukkan kepada kita apa artinya berjalan dengan pengalaman. Tetapi para murid mengungkapkan iman yang sejati. Mereka tidak tahu apa tujuan Yesus sampai setelah kebangkitannya, tetapi mereka tetap memelihara iman. Para murid juga percaya bahwa Yesus akan menggenapi semua nubuatan mesianis pada saat Dia mengunjungi mereka, datang. Ketika orang-orang datang untuk mengambil Yesus, ada perasaan mendesak yang jelas dari Yesus. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 14 ayat 22. Segera Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan pergi mendahulunya ke seberang. Sementara Dia menyuruh orang banyak pergi. Dia mulai mengadakan pemisahan. Ada perbedaan yang jelas. Segera Yesus membuat murid-muridnya naik ke perahu, menyuruh mereka naik ke perahu. Ada urgensi di sini dalam hilang yang di dalam terjemahan. Sebenarnya segera cukup jelas, artinya kata segera itu sangat cukup, tetapi dibuat tidak. Kata Yunani yang diterjemahkan menjadi dibuat secara harafiah berarti membatasi dengan paksa atau dengan ancaman. Dan Yesus melakukan dua hal di sini. Dia melindungi murid-muridnya agar tidak terjebak dalam mentalitas massa dengan menyingkirkan mereka dari situasi tersebut. Saat masalah mulai mengambil alih, Dia segera memaksa mereka masuk ke dalam perahu. Mereka tidak memahami masalah yang muncul. Maka Yesus menggunakan kekuatan dan perintah yang sangat kuat. Yang kedua yang kita lihat, Dia memberikan perintah yang jelas bahwa murid-muridnya pergi ke sisi lain, ke seberang. Dan Dia akan bergabung dengan mereka nanti. Yang kita lihat, mereka jelas tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka menurut taat. Saya kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini iman sejati mereka mulai terungkap. Laut Galilea terkenal karena badai angin yang tiba-tiba. Dan ini bisa menjadi langit yang tidak berawan. Tetapi ketika suhu berubah atau angin berubah, ia berhembus di atas pegunungan dan menyapu daerah dataran rendah sehingga menimbulkan angin sakal. Dan setiap nelayan yang terpelajar tahu bahwa respon pertama adalah turun dari air atau mengambil resiko bahaya yang serius. Keluar. Sedang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya ini menunjukkan kembali ke sisi lain. Tetapi para murid terus mendayung melawan angin. Mereka tidak membuat kemajuan dan mungkin kehilangan banyak, membuang segala sesuatu. Tetapi mereka terus mendayung. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Yesus memerintahkan mereka untuk pergi ke seberang. Mereka pergi kemana Yesus pergi dan tidak ada yang menghentikan mereka untuk pergi.
Orang yang berjalan dengan iman, mereka percaya pada rencana Tuhan, bukan pemahaman mereka sendiri. Orang yang berjalan pada rencana Tuhan, berjalan dengan iman, mereka percaya pada rencana Tuhan, bukan pada pemahaman mereka sendiri. Mengapa? Karena ketaatan para murid ditempatkan di jalur badai angin yang brutal, yang tidak dapat mereka taklukkan. Dan satu-satunya alasan mereka tetap berada di tengah air adalah karena mereka patuh. Mereka taat akan perintah. Orang-orang menyerah karena mereka pikir Tuhan berutang kesuksesan kepada mereka. Pada kenyataannya kita telah diberi hadiah yang lebih besar daripada yang bisa kita bayar kembali dalam hidup kita. Keselamatan kita melalui Yesus Kristus telah menjadikan kita anak Allah, dan tidak ada upah yang lebih besar dan tidak ada yang dapat kita berikan untuk membayar upah itu, anugerah itu. Kita tidak berdaya, kita tidak mampu, tapi Allah anugerahkan. Alkitab memberitahu kita bahwa jika kita menabur dalam ketaatan, kita akan menuai dalam kebenaran. Jika kita menabur dalam ketaatan, kita akan menuai dalam kebenaran. Jika kita menabur dalam ketidaktaatan, kita akan menuai dalam korupsi. Korupsi waktu, korupsi segala sesuatu. Karena hanya untuk pemenuhan diri kita sendiri. Tugas kita bukanlah untuk mencapai apapun, tetapi hanya untuk menaati, berjalan dengan iman, dan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan akan mengizinkan kita mengalami angin kehidupan untuk meniup kita, menyaring kita bertahan atau tidak. Maka berjalan dengan iman. Ketika ada angin sakal mulai meniup, hati-hati. Jangan sampai berkata, aku menyerah. Ambil koper, lari di kampus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menanggung segala sesuatu. Kita dipanggil untuk bekerja dan berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita juga harus ingat bahwa kita juga diberitahu bahwa Tuhan akan memberikan hasil jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita lihat, jauh melebihi itu. Kadang-kala kita puas dengan apa yang kita lihat, sebenarnya ada yang lebih dari yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Sedang kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berjuang, kita belajar untuk bergantung pada Tuhan dan bukan melihat apa yang Tuhan sudah singkapkan bagi kita. Kadang-kala kita terobsesi dengan apa yang kita lihat, ya kan? Ganteng, cantik. Sebenarnya 30 tahun kemudian semua itu akan berkerut. Saudara, berjalan dengan iman, maka dia akan melihat keabadian. Berjalan dengan iman akan melihat kemuliaan. Berjalan dengan iman akan mewarisi segala sesuatu. Amin. Mari kita